Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati syifa orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Fatihah al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli bait Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Fiqh al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa al-Usuli ma'afil Abdurrahman Segaf bin Syihab al-Muhdar Sayyidina Abdullah bin Syah al-Idrus al-Abi Ja'far Muhammad al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar atas usulihim ma'afil Habib Umar Abdurrahman atas sahib Ratib Sayyidina Ali bin Abdullah al-Baras wa Sayyidina Syekh Fakhrul Jud Abu Bakar bin Salim Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Haddad sahib Ratib Sayyidina Ahmad bin al-Haddad wa usulihim ma'afil Habib Abdullah bin Umar Syatri Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri Abi Salim bin Abdullah bin Umar Syatri Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab usulihim wa Furain Habib Umar bin Ali Masyhur Abdurrahman al-Masyhur Saibul Bughya Sayyidina Ahmad bin Zain al-Absi Suratul Jami' usulihim wa Furain Makhul Ali Zambal al-Furat wa litarim wa laha wa sahibul inat anna Allah yahdurjatin fil jannah barakatun musrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wad dunya wal akhirah tumilar khususan ma'alif hadzal kitab al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Inna Allah darajatin fil jannah barakat musrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita. Sedikit lagi nih, bab sholat kita selesaikan. Ya, ini terakhir bab sholat selesai. Pasal tentang rukun min arkanis sholat. Kemarin terakhir sampai sujud ya. Sampai sujud. Kemudian kita lanjutkan dari pelajaran yang minggu lalu sampai kepada al-hadi asara, yang ke-11 daripada rukun min arkanis sholat,
yaitu al-julus baina sajdataini, yaitu julus ya di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Jadi habis kita kemarin melakukan sujud yang pertama, ya kemarin sunnahnya ketika sujud ya urutannya kata Nabi, kita letakkan dengkul kita dulu, kemudian tangan kita, ya kemudian jidat, ya 7 anggota yang kita pakai untuk sujud. Ya di antaranya syarat ya untuk kita melakukan sujud ayyakuna jabhatan maksufah. Ya hendaknya jidat kita ini ketika sujud kemarin nggak boleh tertutup, ya harus terbuka. Nah ukuran jidat itu kemarin gimana? Nah mulai dari awal sini tumbuhnya rambut, ya terus ya kita sampai di atas alis. Nah, ini namanya jabhah yang kita gunakan untuk sujud. Jadi nggak mesti ketika sujud itu jidat kita harus kena semua, enggak. Ya sebagian kecil aja daripada jidat kita bisa digunakan atau terkena sujud, ini sah. Ya umpamanya di sini kita ada perban di tengah-tengah, ya kita boleh pakai kanan kiri kita miring dikit nggak apa-apa sujud kita. Ya nah, kecuali yang nggak sah itu kalau sujud kita di apa? Ya kalau sujud kita itu jidat kita ini maksud tertutup semuanya. Sumpama ada orang pakai pecinya gini. Ya, ketika sujud di atas pecinya dia, nah ini juga sah. Atau dia sujud ya di atas sorban yang digunakan ketika sholat. Orang pakai sorban, umpamanya, ya orang sholat pakai sorban umpamanya. Ya, ketika dia sujud di atas sorbannya gini nih. Ya, sebab syaratnya sujud itu kita tidak diperbolehkan sujud di satu tempat atau di sesuatu yang apabila kita bergerak sesuatu itu bergerak. Ya, kayak kita pakai sorban, kita sujud di atas sorban kita. Di saat kita duduk di antara dua sujud, sorban kita ikut gak tuh? Ikut. Ya, sorban kita ngikut. Ini tidak sah sujud kita, sholat kita nggak sah. Ya, beda dengan sorban kita jadiin sejadah, kita hamparin. Ya, ini nggak masalah. Ya, nah itu diantara syarat sujud tuh. Ya, nggak boleh kita sujud di atas sorban kita. Beda atau kita ikat tangan kita dengan tak kain kan sesuatu. Allahu Akbar. Di saat sujud nih kita pakai buat sujud. Ini boleh. Ya, ini sah. Beda dengan kita letakkan tadi di sini dia. Ya. Nah, itu tidak sah kalau kita sujud di atas sorban kita. Atau bagi perempuan ya dia sujud di atas mukenanya. Ya mukena. Jadi ketika sujud mukenanya diginiin. Dia di atas sujud di atas mukenanya dia. Nah, pun ini juga enggak sah. Ya, sebab dia nempel di badannya dia, dan kalau dia sujud di mukenanya ketika dia bergerak, mukena ini ikut bergerak. Ya. Beda dengan orang punya sorban 3 meter. Umpamanya. Ya, 3 meter. Dari diri dia berdiri sampai sorbannya jadian juga. Sejadah juga saking panjangnya. Dia berdiri aja dia nggak bergerak nih. Panjang. Ya, dia sujud di atas sorbannya nggak apa-apa. Kenapa? Sebab di saat dia bergerak dia nggak ikut nih. Tetap makin panjangnya sorbannya. Beda dengan ini. Ya, kita diri pasti ngikut dia. Nah, ini yang nggak sah. Ya, ketika kita sujud. Kemudian habis sujud ya, baru kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun qasir. Artinya nggak boleh lama-lama melebihi daripada tasyahud awal. Ya, apa bacaannya? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni ya warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Udah, kita sujud lagi. Nggak boleh lama-lama duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, itu juga termasuk rukun.
Ya, nah sekarang gimana kalau ada orang umpamanya, ya ada orang dia nggak sujud di antara nggak duduk di antara dua sujud. Lantaran kenapa? Dia sakit nggak bisa duduk. Ada dulu orang sujud, ya habis sujud, ya kemudian dia nggak bisa duduk, ya. Nah kalau dia nggak bisa duduk di antara dua sujud, yang penting ada jeda. Ketika sujud, diangkat palanya aja diem, disujud lagi nggak apa-apa. Yang penting ada jeda. Nah, Anda pernah lihat orang sholat itu karena dia nggak mungkin dia sakit mungkin, ya jadi ketika sujud, ya umpamanya dia habis sujud nih, ketika dia pengen bangun dia nggak bisa, cuma di gini, dia diam aja gini, kemudian sujud lagi, ini nggak apa-apa. Ya kalau kondisinya dia nggak memungkinkan bisa duduk di antara dua sujud, yang penting ada jeda, ya yang penting ada jedanya. Kemudian ya asani asyara itu tumakninah, ya tumakninah kita udah tahu kemarin, ya diamnya semua anggota badan kita, sekedar bacaan subhanallah. Kemudian yang ke-13 at-tasyahhudul akhir, ya tasyahhud akhir. Nah kita diperintahkan duduknya apa namanya, duduk tawarruk, ya duduk tasyahud awal namanya iftiras, duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Nah di saat kita tasyahud akhir, posisi tangan kita yang kiri kebuka, ya tangan kiri kita kebuka, yang kanan ngepel, ya. Terus at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, angkat, ya asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Mananya apa? La ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada yang wajib kita sembah secara hak terkecuali Allah. Ini yang mantep nih, jangan letoy, ya letoy. Orang kita lagi bersaksi, ya illallah, mantap, ya makanya diajarin ulama cara nunjuknya ada berapa kaifiyah. Yang pertama begini boleh, begini boleh, ya begini boleh. Yang afdol itu jempolnya di bawah telunjuk. Nah kalau posisinya begini kata Nabi yang afdol, berarti kan lurus kita, ya mantep. Oh begini, mata kita kemana? Di saat kita illallah, mata kita yang lihat telunjuk kita, ya kita lihatin telunjuk kita itu, ya sebab kita bersaksi. Telunjuk ini larinya ke sini, hati, ya makanya kita illallah, mantap, mata kita ke sini. Sampai kapan? Ilas salam, sampai kita mengucapkan salam. Ya kalau ninya diam aja kan enak, kalau begini-begini puyeng mata kita ngeliatnya. Banyak yang gitu. Hah? Walaupun nggak batal, tapi kan kita puyeng ngeliatnya. Ya, nah ini kalau kata guru aneh, orang kalau masih begini-begini, imannya masih ragu dia, masih ragu sama Allah dia. Ya, kalau udah begini, udah mantep udah. Ya nggak ada yang wajib disembah secara hak kecuali Allah. Atau kalau begini-begini, ah ini orang ragu deh. Ya keyakinannya belum mantep. Ya, nah boleh nggak batal, ya, cuma mengganggu orang itu nggak boleh. Ya jamaah kita semuanya diem umpamanya, dia ruang diri. Akhirnya kan apa? Kita ngeliatin tangannya dia. Ya kan jadi nggak fokus kita, makruh nggak boleh. Ya kecuali grup dia semua begitu semua nggak apa-apa. Nah kalau dia sendirian, ya janganlah, jangan pakai begini-begini, ya. Nah itu makruh nantinya dia. Ya dia nyerusak, kitanya makruh ngeliatin dia. Ya, nah jadi lihat telunjuk kita ilas salam sampai kita mengucapkan kalimat salam. Ya makanya ya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, maka dia ngarang fikih itu. Karena beliau wali min auliyaillah, beliau itu kalau lagi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Nabi belum jawab salamnya, beliau nggak selesai sholatnya.
Beliau tuh kalau lagi baca itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau nggak bakal berhenti, bakal diulang-ulang kalau Rasulullah belum jawab salamnya. Berarti ketika sholat Rasulullah ada gak di kita? Tiap hari. Ya makanya domirnya kan assalamu alayka. Ya berarti kan dekat Rasulullah. Makanya beliau kalau belum dijawab salamnya Rasulullah, beliau terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi, terus diulang sampai Rasulullah jawab salamnya, baru beliau terusin. Wali itu ya, ini pengarang kitab ini nih, Masya Allah ya. Nah berarti di saat kita sholat ya, diri kita dekat dengan Allah. Nabi Muhammad ketika kita mengucapkan salam, Rasulullah pun hadir mendekati kita ya. At-tasyahud akhir ya, assalamu sampai asyhadu an la ilaha illallah ya. Makanya ismun li syahadataini faqat summa utliqu ala ya ala tasyahudil ma'ruf li istimalihi alaihima. Al ma'na anna salis asyara min arkanis shalah at-tasyahudu yu'ta bihi akhiruha wa sayu'lamu mimma ya'ti wa yustaratu ay yakuna bil arabiyyah. Nah syaratnya tasyahud satu, harus berbahasa Arab. Fa in ajaza, kalau dia nggak mampu baca tasyahud pakai bahasa Arab, tarjama an ma'thur faqat, diterjemah. Artinya terjemah bukan ya saya bersaksi tiada Tuhan ya, kalau sholat bahasa Indonesia batal ya. Nah jadi dia ngafalin tasawufnya mungkin bahasa Arab, dia nggak bisa baca bahasa Arabnya, boleh ditulis bahasa Indonesia ya. At-tahiyatul, kayak Yasin itu kan ada tuh bawahnya Yasin ya. Nah dia ngafalinnya pakai begituan nggak apa-apa, nanti kalau salah-salah udah hafal baru kita benerin ya bacaannya ya. Fa'in ajaza tarjama anil ma'thur faqat wa yusannu tartibuhu illa in akhalla wa tarkuhu bil ma'na fayadur fatabtulu bihi shalah ya. Nah ini ya harus jadi benar-benar ya baca tasyahudnya itu ya benar-benar. Kemudian ya habis kita tasyahud akhir, kemudian yang ke-14 adalah al-qu'ud fihi, yaitu duduk ya di dalam tasyahud akhir ya. Duduknya ini terkenal duduk tawaruk. Al-qu'ud fi tasyahudil akhir alal qadir, yaitu duduk di dalam tasyahud akhir bagi orang yang mampu untuk duduk tasyahud akhir ya. Jadi kalau duduk tawaruk ini kan orang-orang gendut susah. Ini punya guru Kiai Saleh Ramli itu pernah kesini, itu gede, beratnya itu 145. Beliau nggak bisa duduk tasyahud akhir tuh, nggak bisa. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir duduknya iftiras, nggak bisa dia duduk tasyahud akhir. Sebab kalau duduk tasyahud akhir, jatuhnya begini banget. Ya dia nggak bisa nguri begini, dia keberatan. Ya sehingga dia kalau sholat itu ya duduk tasyahud akhirnya ya iftiras seperti tasyahud awal ya. Sama ane juga sama begitu, kalau softnya itu rapet ane nggak bisa duduk tawaruk. Kalau ane duduk tawaruk kesian sininya ya, kadang-kadang ane duduk iftiras. Ini nggak apa-apa kalau dari awal iftiras. Beda kemarin kalau kita pindahin tuh duduknya ya, kita salah duduk kita pindahin dengan cara dada kita melebihi dengkul ya, kemarin kan batal, ziyadah rukun namanya ya. Mendingan kalau kita salah duduk ya udah jangan dirubah-rubah, biarin aja ya, malah sah sholat kita. Kalau dirubah caranya salah, nah ini bisa ziyadah rukun, ini batal sholat kita. Kemarin kita sudah ya praktekkan ya al-qu'ud fi. Kemudian yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ya. Annal khamis asyara min arkanis salah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir ya, bi ayatiya biha ba'dahu wa la yadurru tahallulu dzikri aw sukutin bainahuma walau tawilan wa yustaratu fiha ma yustaratu fit tasyahud ya. Wa agalluha, dan paling sedikitnya kita selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad
Ya, jadi boleh ditambah Sayyidi boleh, enggak pakai Sayyidina pun juga boleh. Tapi aslinya, asli teksnya itu enggak pakai Sayyidina. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha, sempurnanya selawat bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyati. Ini salah satu yang diajarkan oleh ulama. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, ya, wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, kalau kita kan biasa tuh, ya, beda dengan ini, itu juga nggak apa-apa. Ya, ada yang selawatnya seperti ini, ada yang seperti biasa kita pakai, ya, umumnya. Itu boleh. Ya, jadi paling sedikitnya selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali ya Muhammadin. Yang penting keluarganya Nabi disebutkan, ya, ketika selawat. Ya, jadi kalau enggak menyebutkan keluarganya Nabi ketika kita selawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir, maka salat kita tidak sah. Ya, di sini sebutkan wa ya ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali, wa ala ali Muhammad. Ali itu keluarga, ya, keluarganya Nabi, ya. Nah, wa azwajihi, dan istri-istrinya Nabi, wa zurriyati, dan zuriyah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di sini kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini selawat di tasyahud akhir yang terpenting keluarganya Nabi disebutkan. Kalau nggak disebutkan tidak sah. Berarti menunjukkan bahwa posisi zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh kita makanya sepelein habaib, ya, menghina habaib, ya. Nah, kalau kita menghina, sepelein, ngata-ngatain, jelek-jelekin dan lain sebagainya, padahal sholat kita sebutin terus, ya, wala ali, ya, keluarganya Nabi kita sebutin, tapi setiap hari kita hina, ya, jelek-jelekin dan lain sebagainya. Naudzubillah. Nah, ini, ya, jadi kalau ada umat Nabi Muhammad dengan ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad tapi benci dengan zuriyah Nabi, jangan harap dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu ingat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal nggak kuat lagi tinggal di dunia, tinggal di Madinah udah. Ya, sehingga Bilal pengen pindah hijrah, ya, ke satu negara. Ya, sampai sebulan, 2 bulan, ya, sampai 3 bulan, setengah tahun, ya, sampai akhirnya Rasulullah hadir di dalam mimpinya Sayyidina Bilal. Kata Rasulullah, ya Bilal, apakah hatimu sudah keras? Engkau tidak mau menengok aku, kata Rasulullah. Ya, ketika itu Bilal, ya, lihat mimpi ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah berkata seperti itu, wahai Bilal, apakah hatimu sudah keras sehingga engkau tidak mau menengokku lagi? Langsung Bilal bangun, beliau nangis. Ya, nangis gak kuat dia, takut. Ya, sampai Rasulullah ngomong seperti itu. Ya, semua kebangun keluarganya semua di saat itu, dan beliau jadi tanya dari istrinya oleh anak-anaknya, kenapa wahai Bilal engkau menangis? Aku mimpi Rasulullah datang di dalam tidurku. Rasulullah mengatakan hatiku sudah keras sehingga aku enggak mau menjenguk Nabi Muhammad SAW. Saat ini juga aku harus berangkat ke Madinah. Berangkat Bilal, siapin semua kuda-kudanya, ya, perbekalan perjalanannya. Ya, selama Bilal itu jalan naik kuda, itu enggak terlihat jalanan, yang terlihat adalah nama Nabi Muhammad. Ya, menangis enggak berhenti-henti Bilal. Ya, selama awal perjalanan di rumahnya sampai, ya, menuju sampai masuk kota Madinah, yang terlihat di gunung-gunung hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kalau mahabbah kepada Nabi itu luar biasa. Sampai Madinah ditanya, kaget semua sahabat-sahabat Nabi. Ya, orang-orang Madinah kaget, Bilal kembali lagi. Ya, bahkan ada sebagian orang-orang Madinah menyangka Rasulullah hidup lagi. Ya, karena ada Bilal.
yang biasa azan. Nah, akhirnya karena orang Madinah rindu dengan suaranya Bilal, diperintahkanlah oleh Sayyidina Abu Bakar Bilal untuk azan. Nggak mau Bilal. Ya wallahi aku nggak mau azan lagi. Ya dipaksa, semua orang Madinah kangen dengan suaramu wahai Bilal, azanlah engkau, katanya. Nggak, saya nggak mau azan. Terus ya Umar minta, nggak mau azan juga tetap. Ya aku kesini hanya rindu kepada Rasulullah, dan aku telah dimimpikan Rasulullah ngomong seperti ini. Ya sehingga aku datanglah ke tempat ini, bukan aku pengen azan, kata Bilal. Aku sudah nggak azan lagi. Ya sampai beberapa hari di Madinah, akhirnya yang minta Bilal azan kembali siapa? Hasan Hussein, masih kecil. Ya ketika melihat Bilal, dia lari, dia pegang tangannya Bilal. Wahai Bilal, kumandangkanlah azan lagi. Ya aku mau mendengar azanmu wahai Bilal. Ya langsung Bilal mengatakan, wallahi kalau bukan karena cucu engkau ya Muhammad, aku tidak bakal azan lagi. Karena permintaan cucumu Hasan Hussein, maka aku akan naik ke atas mihrab lagi. Ya aku takut menolak permintaan cucumu ya Muhammad. Ya takut aku nanti engkau enggak perlihatkan wajahmu lagi kepada aku nanti di yaumul qiyamah. Ya makanya jangan macam-macam dengan zuriat Nabi. Ya dia mau bagaimana kayak itu modelnya tuh, ya tetap kita menghormati. Ya kita menghormati. Kita boleh muhibbin dengan habaib, tapi jangan muhibbin buta. Ya jangan cinta sama habib buta, tapi lihat yang berakhlak, yang berilmu, boleh ente deketin. Ya nah, kalau kata guru ana Habib Hasan, Habib katsir, Habibus syaitan juga banyak katanya. Ya habibnya setan juga banyak katanya. Ente harus pilih katanya. Ya jangan muhibbin buta gitu loh. Ya jangan muhibbin cinta mahabib tapi cinta buta. Pilih ya yang baik, yang akhlaknya, yang berilim, itu deketin nggak apa-apa. Ya sebab kesian juga terkadang kita dengan zuriat Nabi. Ada yang kalau datang ke rumah warga minta, kan banyak tuh. Ya kesian. Yang begitu tuh yang kesian. Ya ada salah satu temenannya seperti itu. Dia baru tahu nasab dia kalau dirinya habaib, dirinya itu zuriyah. Ternyata labsi. Karena dia nggak punya ilmu, nggak ada kerjaan, ya dia bangga dirinya habib. Wah habib, gua bagi duit dong. Tuh orang-orang dimintain duit sama dia. Kan jelek-jelekin namanya. Ya dia yang begitu boleh. Kita jangan takut, nasihatin dia. Ya nasihatin kalau ketemu yang begitu. Ya jangan gitu iya aja. Wah lu nggak dapat syafaat lu dari njit gua ntar. Bukan urusan. Ya kalau yang begitu boleh kita nasihatin, ingetin kepada dia. Ya dulu ada udah 2 kali ke rumah itu kalau bulan Maulid, tahu dari mana katanya dari Empang Bogor. Naik mobil turun anak buahnya, ini rumahnya Kiai Subhan. Iya dia bilang, kenapa? Habib mau Maulid minta kambing 3. Wah enak banget dia bilang. Suruh turun Habibnya nih bilang, Anda mau ngomong. Mau turun dia. Ane bilang begini, Ane bilang Ane kebetulan juga Ane ngejalanin amalatnya Habib Hud Al-Attas. Ane bilang itu kenal Habib Hud? Ane bilang nah iya, Ane juga lagi jalanin beliau nyari dana. Ane bilang buat maulid. Ya mana Habibnya turun? Al-Attas juga gak? Ane bilang iya Al-Attas. Dibilang Habib Ustaz Kiai Subhan lagi ngurusin Habib Hud. Udah jangan lewat takut ya. Ya, nah, jadi banyak yang begitu. Dulu yang per tahun yang duluan lebih lagi nih, dia minta duit 3 juta. Ya kan, aneh ngomong ada aneh kasih, enggak aneh nggak kasih, aneh nggak ada duit. Sampai handphonenya ketinggalan di rumah ini loh. Handphonenya ketinggalan di rumah ini, lagi dicas dia lupa ambil. Akhirnya udah saking maulunya udah nggak berani dibalik lagi udah. Ya, artinya kita pahitin maksudnya. Jangan begini yang dibilang kalau inti mau nyari dana malu-maluin zuriyah. Ya, jangan begini. Habib kalau mau ngapain juga orang ngasih kok nyumbang. Jangan pakai minta begini malu. Ya, nah, itu macam-macam.
Ada yang sampai ngaku-ngaku ibunya sakit keras, masya Allah. Ya, dia ngomong mana dari Ciawi. Ibu anak sakit keras Ustaz, saya butuh duit 75 juta. Boh. Ya kan ngomong ngapain pakai nipu-nipu ngomong bohong-bohong begitu. Ya, ini nah yang begini-begini, nah jangan yang ente deketin yang begitu. Deketin tuh yang berilmu, yang berakhlak, ya. Nah, itu deketin, jadi jangan muhibin aja. Nah, jangan ya. Nah, tetap kita harus menghormati dia. Hatta di orang bodoh, jahil seperti itu tetap kita hormat dengan dia. Hormat karena zuriyahnya, karena zuriyah Nabi. Tapi untuk kita mengikuti dia enggak. Ya, kita harus pilih-pilih. Ya, kalau kita mau ikutin ini, pilih yang berakhlak, yang berilmu. Ya, kesian sebenarnya begitu. As-sadis yang terakhir, ya, yang ke-16 adalah as-salam, yaitu mengucapkan salam innaka hamidum majid. Ya, nah, ketika kita mengucapkan salam, ini ada syarat. Ya, al-makna anna sadis asyara min arkani salat as-salam wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling sedikitnya kita mengucapkan salam sampai kalimat kum. Innaka hamidum majid. Assalamu alaikum. Itu paling sedikitnya. Jadi kalau ada imam, assalamu alaikum, assalamu alaikum, sah salatnya. Sebab paling sedikitnya sampai kalimat kum. Wa akmaluha, dan sempurnanya, ya sempurnanya semana akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Itu sempurnanya. Makanya ya, kita tidak boleh dada kita itu miring kalau belum sampai kalimat kum. Assalamualaikum baru warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini enggak assalamualaikum warahmatullah. Nah, enggak sah salatnya dia. Ya, tunggu dada kita sampai assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya dada kita tak usah miring. Kata Nabi, cukup pipi kita aja pipi miring. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup, enggak pakai usah gini-gini udah. Ya, nah itu pertama syaratnya tuh, dada kita enggak boleh miring sampai kalimat kum. Yang kedua, harus didahulukan dengan alif lam ma'rifat. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia ngucapin salamnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, enggak ini enggak sah salatnya dia. Jadi harus assalamualaikum warahmatullah. Ya, nah itu syaratnya salam. Ya, kemudian perbedaannya salam ketika sholat fardu dengan sholat jenazah ada perbedaan. Kalau sholat 5 waktu, ya sempurnanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau di dalam sholat jenazah ini disunnah, kata al-Imam Ibnu Hajar, ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah, ya menurut al-Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak. Kata Imam Romli, salam di dalam salat baik salat fardu maupun salat jenazah sama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar ditambah wabarakatuh. Ya, nah Indonesia ya kebanyakan kita ditambah pakai kalimat wabarakatuh. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang mengatakan sunnah ditambah wabarakatuh. Jadi kalau kita mendapatkan imam sholatin jenazah nggak pakai wabarakatuh, itu betul juga. Berarti dipakai kaulnya Imam Romli. Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar dua-duanya mazhab Syafi'i. Ya, jadi enak kalau ada perbedaan seperti itu. Ya, jadi kalau kita sholat di mana, kok nyolatin jenazahnya nggak pakai wabarakatuh? Oh, ini pendapatnya Imam Romli. Oh, kalau masjid gua sih pakai wabarakatuh. Oh, pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Afdal mana? Lebih kuat mana? Ya, pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang sunnah ditambah wabarakatuh. Ya, makanya kan kita kalau
ngikutin sunnah ketika sholat jenazah. Seharusnya kan kalau kita sholat jenazah biasanya apa? Kaki di sono kan, kepala di sini. Ya, ini menurut adat kebiasaan. Sedangkan menurut hadis, ya menurut hadis Rasulullah, kepala di sini, kaki sono. Tapi kan selama ini kan kita sholat di sono, kepala di sini, ya kan? Nah ini kuatan mana antara hadis dengan kebiasaan adatnya sahabat ketika menyolatkan jenazah seperti itu? Ya, ini dua-duanya boleh. Sebab sahabat ketika melakukan sholat jenazah seperti itu, Rasulullah nggak marahin. Ya, artinya Rasulullah nggak tegur. Ya, boleh. Dari dulunya sholat jenazah seperti itu. Jadi Rasulullah nggak tegur ketika itu. Ya, cuma posisinya kalau laki di mana imamnya? Hah? Imam sholat jenazah kalau laki di mana jenazahnya laki? Posisi imam dirinya di mana? Ya, di pala. Ya, kalau perempuan ya imam dirinya di pusar, di tengah. Ya, posisinya di tengah. Kalau dua laki perempuan jenazahnya, ya gimana? Mau disolatin bareng umpamanya. Nah, posisinya kita sholatnya depan jenazah kita laki, belakang jenazahnya lagi perempuan. Berarti kita posisinya di palanya orang laki, ke sonohnya tembus ke pusarnya orang perempuan. Jadi nggak sejajar begini, jadi agak begini. Ya, jadi nggak sejajaran begini nggak. Ya lihat, imamnya misalnya di pala di sini. Ya, berarti perempuannya jenazah agak mundur dikit. Sekiranya pas pala jurusannya ke sininya pusar. Itu bisa. Ya, langsung dua kita sholatin jenazahnya. Jadi nggak sejajar begini nggak naruhnya. Atau mau sholat satu-satu nggak apa-apa. Ya, kemudian yang terakhir adalah at-tartib. Ya, yang ke-17 adalah tertib. Ya. An-nasabi asarah min arkanis salah tartibuha kama dzukira falau lam yatarattab bainaha bi an qaddama ruknan ala mahalli fa imma ay yuqaddima fi'liyan ala ruknin fi'li aw qawli ka an sajada qabla ruku' wa ka an rafa'a qabla qira'al fatihah ya wa imma ay yaqaddama ruknan qawliya ghairi salam al ruknin fi'li aw qawli ka an qaddama tasyahud ala sujud wa ka an qaddama salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahud wa imma yuqaddima salam ala mahalli fa fil ula in alima wa ta'ammada batalat salatu. Jadi kalau kita enggak tertib di dalam salat ya seperti apa? Ya seperti kita memindahkan ya sujud sebelum ruku. Ada orang sujud belum ruku, dia dari inna saniyaka wal abtar langsung sujud dia, belum ruku, habis sujud dia ruku, naik lagi ke atas ruku baru, ya memindahkan, nggak tertib jadinya, ya aturannya ruku dulu baru sujud, enggak sujud dulu baru ruku, misalnya yang pertama, atau ya, nah dia memindahkan seperti tasyahud ala sujud, ya dia lewatin tuh sujud, tasyahud dulu dia. Ya baru sujud umpamanya ya. Nah wa akan qaddama shalah ala nabi ala ta'ala tasyahud, atau dia mendahulukan salawat kepada nabi ya atas tasyahud ya, jadi langsung ya ketika tasyahud akhir langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, at-tahiyatulnya di belakangan ya dipindahin umpamanya. Nah jawabnya apa? In alima wa ta'ammada, jikalau dia tahu hukumnya, tertib itu termasuk rukun, dia tahu tuh hukumnya. Wa ta'ammad, tapi dia sengaja ngajak menukar-nukar ya, nah batalat salatuhu, maka batal salatnya dia. Ya, jadi kita nggak boleh ya memindahkan atau nggak tertib dipindah-pindahin rukun-rukun salat ya, dan dia tahu hukumnya ya. Nah, dia tahu tapi dia sengaja ngajak pindahin, maka batal sholatnya. Wa illa fala. Beda dengan dia lagi belajar sholat, ya dia lagi belajar sholat, dia nggak tahu urutannya sholat umpamanya, ketukar mulu dipindah-pindahin. Nah itu apa-apa ya. Tapi kalau dia tahu, nah disengaja batalat sholat itu. Ya silakan yang tanyain. Yang pertama apa?
Iya. Kalau umpamanya kita sholatin jenazah sekali 2 atau 3 umpamanya, ya, nah niatnya gimana? Ya niatnya tetap usolli hadzal mayyita kalau 2, ya mayyita. Nah kemudian arba takbirat ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus ketika doanya gimana? Allahumma ighfir lahuma. Ya, kalau laki kan kalau sendiri Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau 2 Allahumma ighfir lahuma. Kalau banyak Allahumma ighfir lahum. Ya, lebih dari 3 jenazahnya umpamanya. Ya, itu. Kemudian yang kedua apa? Nusuk. Oh, iya. Kalau misalnya orang laki, ya nyusu, nenen, ya, sama istri umpamanya, apakah diperbolehkan? Boleh. Ya, bukan anaknya aja yang boleh, hatta bapaknya boleh. Ya, ada bapaknya boleh. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah jadi ada yang mengatakan enggak itu kan nenek anaknya katanya zalim. Ya itu boleh. Ya boleh. Ya silakan. Oh, jadi ntar suaminya jadi anak jatuhnya, anak susuan. Ya ini nggak berlaku buat suami. Ya berlaku buat anak kecil, anak kita angkat anak orang masih kecil, disusuin sama istri kita, jadi anak susu kita dia. Ya, no kalau suami haram dong kita berhubungan lagi sama bini kita. Enggak. Ya itu berlaku buat anak kecil, kita angkat anak ya dari rumah sakit ya. Nah, supaya jadi anak kita nih biar ame anak kita yang nggak batal wudunya ya disusuin sama ibunya ya. Nah, baru nanti tuh jadi ini saudara susu nantinya. Nanti kalau dia gede nggak batal sama anak kita dan nggak boleh dikawinin, nggak boleh nikahin ya saudara susu nantinya. Kalau suami nggak ada ke situ masuknya ya. Kalau suami nggak iya tambah sehat. Dipindahin gitu, digeser. Iya. Jadi ketika kita tasahud ya, tasahud awal kita mau diri ke diri yang ketiga rakaat. Ketika diri posisi kita nggak seimbang sehingga kita ya mainin kaki kita, maksudnya rubah posisinya, dimegarin umpamanya. Ini batal nggak? Termasuk ziyadah rukun nggak? Ya, nah dia nggak menambah ziyadah rukun. Ya sebab ya namanya kita sujud, ruku, posisi kita kan dari diri berubah posisi kaki kita. Ini batal nggak? Termasuk ziyadah rukun nggak? Ya, nah dia nggak menambah ziyadah rukun. Ya sebab ya namanya kita sujud, ruku, posisi kita kan dari diri berubah posisi kaki kita. Ya sehingga kita diri lagi ke normal ke awal, di posisi kita juga harus berubah lagi kaki kita, bergerak istilahnya. Itu nggak apa-apa. Ya itu boleh. Ya silakan. Nah nanti ketika kita selesai salam, ya posisi kaki kita duduk nggak boleh berubah dulu. Ya makanya disunahkan kata Nabi dalam kitab yang lain, habis kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, posisi kita jangan berubah duduknya. Apa yang kita baca ya Nabi ajarkan ya, zikir yang pertama kita diperintahkan untuk istighfar 3 kali. Istighfar terserah dah ya, macam-macam orang yang istighfarnya. Boleh 3 kali. Kenapa kita istighfar? Ya sebab di saat kita sholat mungkin kita ada riya
ya mungkin ada kekurangan kita dalam sholat, nggak khusyuk ketika sholat, ya makanya kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita. Kemudian yang kedua, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini enggak setiap salat baca ini. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu hanya salat maghrib dan salat subuh. Ya, Isya enggak pakai la ilaha illallah syarikalah. Ya, Zuhur tak usah. Yang disunnahkan sekali itu hanya maghrib dengan subuh. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10. Ya, selesai itu posisi masih tetap tuh, duduk kita jangan berubah. Ya, kemudian baru baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya 7 kali. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, terus 7 kali selesai baru Allahumma antas salam. Nah, ketika selesai Allahumma antas salam baru duduk kita berubah. Ya, duduk kita berubah. Nah, imam disunnahkan agak miring duduknya. Ada juga kan yang langsung hadap ke makmum. Itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya, boleh. Ya, miring ke kanan juga cukup. Kecuali kita posisi di Madinah. Ya, di Madinah itu imam nggak miringnya ke kanan, tapi justru ke kiri. Kenapa? Sebab di sebelah kiri ada makam Rasulullah. Ya, nah kalau di kita miringnya ke kanan. Habis Allahumma antas salam selesai. Kemudian ya zikir itu subhanallah, ya kemudian alhamdulillah, Allahu akbar. Ya 33 boleh, 33 boleh, 21 boleh, 11 boleh. Ya. Habis itu ya baru ada lagi kan ditambahin pakai tahlil. Ya, boleh, silakan, enggak apa-apa. Ya, boleh ditambahin tahlil, nggak apa-apa. Ada kan wirid panjang. Sebab begini, kalau kita posisinya masjid atau musolah di pinggir jalan, kalau kita pakai zikir setelah sholat itu kepanjangan, orang keburu bubar. Kita ngambil yang praktis. Jadi orang bisa ngaminin. Ini lama pakai tahlil, pakai macam-macam. Orang keburu pulang sepira. Ya, yang ringkas saja. Ya, yang penting kita nggak meninggalkan zikir. Ya, waktu habis itu subhanallah udah selesai. Nah, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri menambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali baca, ya, baru Fatihah. Ya, kenapa beliau mengatakan siapa orang yang membaca itu setiap ba'da salat, maka jembatan Shiratal Mustaqim yang perjalanannya 1500 tahun itu akan bisa jadi kecil, bisa jadi pendek. Seakan-akan kita hanya melangkah atau 3 langkah kita sampai ke surga. Nah, baca itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya, setiap ba'da salat 4 kali. Ya, nah itu. Baru Fatihah, baru kita doa. Ya, nah sunnahnya kita bersalam-salaman itu setelah doa kita aminin doanya, imam udah selesai, baru kita salaman. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sibuk salaman kiri kanan belakang, mau ngapain? Nabi nggak suruh perintahkan habis itu salam, habis assalamualaikum salaman, tapi zikir yang disuruh Nabi istighfar, bukan salaman. Ya, nu sibuk orang lagi zikir, salaman colok-colek depan. Ya, usah ntar habis amin imam selesai baru salaman. Ya, nah itu. Nah, usahain begitu. Ya, makanya banyak kritikan orang-orang Wahabi itu, emang Nabi ajarin tuh habis salaman. Wah, katanya bid'ah tuh katanya. Wahabi aja tahu. Ya, nah ini jangan. Ya, salaman ntar habis doa. Ya, dan sunnah kita mengaminkan doa. Ya, ada orang mengamin, aduh imam kan lain permintaan sama gue. Ya, ngapain gue aminin doanya imam? Permintaannya lain, gue minta begini, imam begitu. Dia nggak mau aminin jadinya. Orang kalau jadi imam, ya biasanya doanya itu yang doa yang maksur. Yang semuanya itu kita kena kemaslahatan umat gitu loh. Enggak, imam nggak ada berdoa diri buat dirinya sendiri, semuanya enggak. Ya, nah kita aminin. Ya, kita jangan sombong nggak mau ngaminin imam. Ya,
belum tentu doa kita ijabah dengan kita berjamaah. Imamnya taruh doanya nggak ijabah, nggak mustajab, tapi aminnya dari jamaah nih. Salah satu mungkin ada yang waktunya dijabah oleh Allah. Gara-gara aminnya jamaah yang diijabah, kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, angkat tangan kita, mohon. Ya, makanya kalau berdoa itu adabnya apa? Ilha. Ilha itu apa? Mohon sama Allah sungguh-sungguh, kayak kita ngemis kayak gimana ya? Ya, kita disuruh minta ngemis sama Allah. Kayak kita anak kecil kalau minta duit emaknya gimana? Boleh tarik baju, mak bagi duit mak bagi duit mak, harus begitu. Berdoa pun juga sama sama Allah. Ya Allah, ya Allah bagi duit yang banyak ya Allah, nggak apa-apa. Ngerengek emang Allah perintahkan seperti itu. Ya, nah makanya Al Imam Abu Yahya Al Ansari ketika lewat depan rumah ada anak kecil lagi digebukin sama emaknya. Ya, nah lagi digebukin mamanya karena minta sesuatu yang dikasih, sehingga diusir mamanya, dikeluarin rumahnya, dikunci pintunya mamanya. Tuh anak depan rumahnya teriak-teriak, ma buka ma, ya dia ma ampun ma buka ma, udah deh kapok deh nggak mau lagi gitu kan. Nah, lama-lama anaknya begitu terus, apa nggak kesian emaknya? Kesian juga, dibukain pintunya, dipeluk tuh anak, disuruh masuk. Begitu juga sama kita minta sama Allah. Kalau kita terus-terusan minta sama Allah, apa nggak Allah kasih? Pasti dikasih sama Allah. Ya, nah jadi jangan minta aku malas lah, imamnya doa yang mustajab, gue malas ngawinin. Jangan, justru amin inti kali yang mustajab, imamnya nggak mustajab, doa inti, aminnya inti tuh. Ya, yang mungkin bisa mustajab. Gitu. Iya, ya jangan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa fa'na karim arhamar rahimin bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah iftalana baban ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin habdul mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah 'alaihi wa 'alaina futal arifin wa yufaktun fid din waj'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamizana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnatin nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamizana min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.